Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan Perjanjian Lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia.
Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul The Second Pentecost will be even greater than the first. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang
hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dan kita boleh menaikkan doa pujian penyembahan kita bersama-sama. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami boleh naikkan, yang kami boleh jalani pada ibadah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan tuntunan firman-Mu melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami sebagai lahan yang subur untuk tahu firman-Mu. Berbicaralah pada kami siap mendengarkannya Bapa. Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, sucikan dan kuduskan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkah, menjadi rema bagi kehidupan setiap kami, untuk kami boleh menjalani keseharian kami seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, penyampaian firman Tuhan awal pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa saat ini adalah saatnya Pentakosta ketiga telah dan sedang terjadi. Saudara yang terkasih, kita tahu bersama mengenai definisi daripada Pentakosta ketiga, yaitu bahwa pada Pentakosta ketiga ini terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang diberi Roh Kudus, cinta mati-mati kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kemudian Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kemudian Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saudara kasih, kita telah sering kali mendengar tentang apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Nah, saudaraku, kalau kita cermati semuanya, bahwa ini berarti bahwa saat-saat ini adalah saat-saat akhir, di mana penuaian terbesar dan terakhir itu telah dan sedang terjadi. Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama melihat apa yang disampaikan di dalam Timotius 3 ayat 1-5, yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara kasih, tadi dikatakan bahwa dengan deklarasi Pentakosta ketiga itu bahwa ini hari-hari yang terakhir. Dan di satu sisi firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi saudara jangan kaget kalau di masa-masa akhir kita menemukan karakter manusia seperti yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 ini, yaitu keadaan manusia pada akhir zaman, seperti yang telah kita baca barusan. Nah, lantas bagaimana sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga, ya saudaraku, kita semua sebagai the messenger of the third Pentecost, menempatkan diri kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini, sehingga kita tidak tertarik kepada sisi yang duniawi itu, melainkan kita justru sebaliknya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga yang akan memenangkan jiwa-jiwa untuk dibawa datang kepada Yesus. Saudara yang terkasih, secara manusia kita tidak dapat melakukannya, tapi percayalah, di dalam Tuhan kita dapat melakukan segala perkara, sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita
tidak terhisap kepada sisi yang salah tadi, tetapi sebaliknya menjadi penyelamat, menjadi maksud saya menjadi sarana agar jiwa-jiwa itu diselamatkan. Saudara, kuncinya yang pertama adalah menjaga keintiman dengan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena saudara kasih, saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di dalam roh. Saudaraku adalah manusia baru yang telah dilahirkan baru di dalam roh dan kebenaran. Ketika saudara kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka ada kekuatan yang baru, yaitu daripada Roh Kudus itu sendiri yang akan menjadi penuntun kita, yang akan menuntun kita, memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan benar firman Tuhan. Nah, dengan kita intim dengan Tuhan, saudaraku, maka kita akan menerima yang namanya pencurahan Roh Kudus yang daripada Tuhan. Maka Roh Kudus yang dalam kita itu yang kita ajak betul-betul aktif di dalam hidup, berkuasa penuh, berotoritas penuh dalam hidup kita itu akan bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Yesaya 32 ayat 15-17. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang telah dilahirkan baru. Saudaraku, ketika roh yang dari atas itu dicurahkan atas kita, maka dikatakan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Saudaraku, gambaran padang gurun itu adalah gambaran sesuatu yang gersang, tetapi kebun buah-buahan adalah gambaran sesuatu yang penuh dengan kesejukan. Sebagaimana yang diterangkan di ayat di bawahnya, ketika saudara dan saya menerima pencurahan Roh Kudus itu, maka ada perubahan sikap yang nyata dalam kehidupan kita. Bukan menjadi manusia yang menyembah Tuhan di dalam keadilan, tetapi menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Karena kenapa, saudaraku? Ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Nah, jadi supaya kita betul-betul, saudaraku, tidak terhisap kepada kondisi manusia pada akhir zaman dengan segala karakternya yang tidak baik itu, maka saudara dan saya tidak punya pilihan lain selain menjaga keintiman dengan Tuhan, agar Roh Kudus itu senantiasa berkarya secara maksimal dalam kehidupan kita dan mengubahkan kondisi padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudaraku, di mana ada kebenaran, akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketenteraman sampai selama-lamanya. Nah, itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan, menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan, GPI Gatus Subroto, di mana saudara dan saya bernaung, memiliki DNA yang kita tidak pernah lupa, yaitu restorasi Pondok Daud, yang didefinisikan sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Saudaraku, puji Tuhan, dari jauh-jauh waktu Tuhan telah taruh melalui kepala pembina kita mengenai DNA kita itu restorasi Pondok Daud, di mana ada pujian penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan ini salah satu cara yang Tuhan pakai yang mendorong kita untuk keintiman kita dengan Tuhan itu senantiasa terjaga. Oleh karena itu, saudaraku, kita bersyukur kepala pembina kita telah dipakai Tuhan untuk membuatkan jalur buat kita, agar kita tidak keluar dari jalur itu dan senantiasa hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Nah, kemudian bagian yang kedua yang terakhir adalah yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tadi saya katakan bahwa ini adalah era Pentakosta ketiga. Saudara dan saya adalah pembawa pesan Pentakosta ketiga itu. Dan apa yang kita telah baca di dalam definisi Pentakosta ketiga itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita di hari-hari terakhir, yaitu
kehendak Bapa pada zaman ini. Pada akhirnya, saudaraku, amanat agung digenapi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menjaga intim dengan Tuhan, maka keintiman ini harus senantiasa kita jaga. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama menjaga kerajinan kita dalam Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Tidak kendor. Kita tidak kendor dalam Tuhan. Dan api kita tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Sekali lagi kata firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, saudaraku, 2 poin ini yang sangat penting harus kita pegang. Ya, sekali lagi saya akan ulangi bahwa kondisi pada akhir zaman manusia hidup pada karakter yang sangat jelek. Tetapi saudara dan saya adalah pembawa pesan Pentakosta ketiga, orang-orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran, orang-orang yang diurapi Tuhan, yang diberikan kuasa untuk menuntaskan amanat agung Tuhan. Saudara, kita bersama-sama menjadi penuai di akhir zaman, membawa tuaian yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudaraku, apapun juga yang menjadi kondisi kita saat ini, mari saudaraku, kita harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebagai prajurit-prajurit Kristus, saudara, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus tentunya juga kita tidak bisa menghindar dari itu. Tetapi percayalah, firman Tuhan mengatakan sebagai prajurit-prajurit Kristus, kita tidak memusingkan dengan kondisi kehidupan kita. Karena yang utama bagi kita adalah bagaimana Tuhan Yesus disenangkan, bagaimana Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan berikutnya, supaya kita juga semuanya dikuatkan di dalam Tuhan. Kalau saudara saya mengatakan bahwa kondisi saat ini, wah Pak, ekonomi kami susah, pekerjaan susah, dan lainnya sebagainya susah, saudara percaya ada bagian-bagian yang kita jalani sebagai pengikut Kristus. 2 Timotius 2 ayat 3-7 mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudaraku, di dalam segala kondisi kehidupan kita, percaya Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita ketika kita intim dengan Tuhan. Jadi ketika kita mengalami banyak hal, saudara, 2 Timotius 2 ayat 3 ini mengatakan, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikiannya berkenan kepada komandannya. Kalau Tuhan izinkan terjadi, kita mengalami banyak hal, dan percayalah, ada mujizat di balik setiap hal-hal persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan mau memberikan tidak hanya keselamatan, tidak hanya saudara dan saya diselamatkan, tetapi yang Tuhan rindukan saudara dan saya memperoleh mahkota sebagai juara sebagaimana yang disampaikan dalam Timotius 2 ayat yang kelima tadi. Demikianlah saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, pesan singkat pada hari ini. Biar kiranya kita semua boleh dikuatkan, boleh senantiasa diingatkan Tuhan bahwa memang keadaan di luar sana tidak baik, tetapi kita adalah pribadi pembawa pesan Pentakosta ketiga. Kita tidak boleh kalah. Kita harus sungguh-sungguh tetap intim dengan Tuhan dan menjaga keintiman itu, sehingga
sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga, kitalah yang akan mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik, mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan sekali lagi katakan, di mana ada kebenaran, di situ ada, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu yang mengatakan bahwa hari-hari ini ya Tuhan adalah masa Pentakosta ketiga, di mana penuaian terbesar dan terakhir sedang dan akan terjadi. Tapi Kau ingatkan juga melalui firman-Mu bahwa keadaan manusia pada akhir zaman sungguh tidak baik. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, membawa pesan Pentakosta ketiga, Kau ingatkan kepada kami untuk kami senantiasa menjaga keintiman, sehingga Roh Kudus boleh berkarya dengan dahsyat dan luar biasa senantiasa melalui kehidupan kami, untuk kami menjaga senantiasa supaya kerajinan kami tidak pernah kendor, dan roh kami senantiasa menyala-nyala di dalam Engkau, sehingga kami akan keluar sebagai juara, sebagai pemenang untuk menuntaskan amanah agung Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapa, kami percaya Kau mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan. Kau menghendaki setiap kami untuk memenangkan setiap orang yang ada di sekitar kami, mulai dari keluarga kami, tetangga, kiri kanan muka belakang kanan kami, sahabat kerabat kami, sanak famili kami Tuhan. Semua orang yang belum diselamatkan, agar mereka boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saat Kau datang yang kedua kali, bukan hanya kami yang boleh menyongsong Kau di awan-awan yang permai, tetapi semua mereka juga boleh bersama-sama menyambut kedatangan untuk kali kedua di awan-awan yang permai dan menjadi warga kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami dan biarlah Roh Kudus senantiasa berkarya dengan dahsyat dalam kehidupan kami, agar selalu kami menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga itu, dan kami keluar sebagai pemenang menerima mahkota kemuliaan daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Bapak, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh menerima pengurapan yang baru daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari saudaraku, mohon ampun kepada Tuhan untuk semua apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga saudara dan saya boleh masuk dalam perjamuan kudus ini dengan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Kau yang lemah kini besar untuk menembus segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap kesalahan yang kami lakukan, sekecil apapun ya Tuhan, melalui hati, pikiran, perkataan, perbuatan kami, sehingga kami boleh layak dan berkenan di hadapan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini, Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Saudara, mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Bapa. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, bukankah roti perjamuan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Kristus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi, saudara. Orang mata kaya syar. Demikian juga setelah makan, Dia mengambil cawan, setelah berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan yang ada di Mazmur 91. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan kita perkatakan firman Tuhan ini dengan penuh semangat. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang serebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperintahkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu, buat pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman Allah yang sudah ditaburkan di dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan, itu semuanya menjadi benih-benih yang luar biasa ya Tuhan, yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah yang lebat, yang manis, dan kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan doa kami juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya terus Tuhan penyertaan-Mu Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu ya Bapa di surga senantiasa Kau nyatakan bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan yang kami kasihi ini Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan masih mengizinkan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Doa kami ya Bapa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, berikan terus Tuhan kekuatan dan penyertaan bagi bangsa kami, bagi negara kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa berseru-seru kepada Tuhan, Bapa pulihkan bangsa kami, Bapa berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadikan Tuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan menjadi Indonesia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami, dari pemerintahan yang ada di pusat sampai pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan juga menyertai senantiasa para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintahan ya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, kesehatan yang prima bagi mereka semua ya Bapa, untuk mengurusi negara kami, untuk mengurusi daerah masing-masing Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan segala hikmat dan pikiran-Mu. Engkau berikan segala tuntunan-Mu buat pemerintahan dan di negara kami ini Bapa. Khususnya buat presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan.
buat Pak Wapres, Bapa di surga, Pak Maharuf, amin Tuhan. Dan buat semua menteri-menteri yang ada ya Tuhan Yesus. Semua mereka kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Bapa di surga, buat setiap para pemimpin rohani kami ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan, bersama keluarga dan keluarga besarnya. Kiranya Tuhan terus menyertai, mengurapi dan memberkati Tuhan pemimpin rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat setiap keempat wakil gembala pembina Tuhan. Penyertaan juga Tuhan, penyertaan yang sama, pengurapan Tuhan yang sama yang Kau berikan buat gembala pembina kami, Kau juga nyatakan buat setiap wakil gembala pembina ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan juga buat seluruh karayon KCK yang ada ya Tuhan, khususnya karayon kami, karayon 1F, Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan menyertai, melindungi dan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat semua gembala-gembala cabang dan ranting yang ada, khususnya gembala kami di GB Empang 3, Bapak Pendeta Daniel Pujo Sudarmo ya Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua gembala-gembalaku yang ada ya Tuhan. Engkau juga menyertai dan urapan-Mu Engkau curahkan bagi semua gembala-gembalaku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa ya Bapa di surga, buat setiap Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di GB Empang 3. Dan juga buat setiap orang yang mengikuti ibadah online GB Empang 3 Tuhan. Kiranya Tuhan kasih setia, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Kau nyatakan terus bagi semua Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami kepadamu dan berlindung kepadamu, khususnya karena ini masih pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami ya Bapa pada saat ini Tuhan. Engkau yang mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga. Dan sebelum kami Tuhan akhiri ibadah kami ini, kami Tuhan rindu menerima berkat yang Kau curahkan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setelah kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita akan pujian. Kami memuji Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-kasih Tuhan biji mata Allah. Terimalah berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisnya Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat kasih Tuhan yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan benar firman Tuhan yang telah dan siap memasuki tahun integritas. Sama-sama kita katakan